Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Pemakaman saudara atau orang tua kita atau anak kita almarhum Bapak Octavianus Kadakolo SD MSI pada siang hari ini. Acara pada siang ini, yang pertama pembukaan sebagaimana yang berlangsung pada saat ini. Yang kedua yaitu pembacaan riwayat hidup dari pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili dari Dinas Pekerjaan Umum. Kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. Daftar riwayat hidup almarhum Octavianus Kadakolo, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Nama lengkap Octavianus Kadakolo STMT, NIK 1967013200012104. Pangkat golongan ruang Pembina 4A, TMT 1 Oktober 2020. Jabatan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Masa kerja aktif 20 tahun 6 bulan. Tempat tanggal lahir Temnabuan 13 Januari 1967. Agama Kristen Protestan. Nama ayah kandung Yakob Kadakolo. Nama ibu kandung Magdalena Sesa. Anak kedua dari 5 bersaudara. Alamat Kelurahan Klafma, Perumahan Pemda, kilometer 24. Almarhum menikah dengan istri Adolina L. Howai di Jemaat GKI BNS Rufai, kelas GKI Sorong pada tanggal 27 Maret 1994. Dari pernikahan almarhum diberkati dan mendapatkan 5 orang anak dan 2 orang cucu.
keluarga, istri Adolina El Huai, anak Maya Kristelda Stefani Kadakolo, Markus Kadakolo, Yopi Kadakolo, Margaret Kadakolo, Maria Magdalena Kadakolo, anak mantu Rifat Karsau, 2 orang cucu Prima Lovelia Karsau, Rivania Blessing Karsau. Riwayat pelayanan: almarhum diangkat sebagai majelis di Jemaat GKI Pengharapan Wasarisin selama 2 periode. Periode pertama tahun 2010 hingga tahun 2015 dengan jabatan Syamas. Periode kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jabatan Penatua. Dalam tugas dan pelayanan sebagai majelis jemaat, almarhum pernah menjadi majelis pendamping PAM, koordinator majelis Rayon Agape, koordinator PKB Rayon Agape, ketua kelompok KSP 2 Rayon Agape, panitia pembangunan gedung gereja Pengharapan Wasarisin. Riwayat pendidikan: almarhum dalam riwayat pendidikan SD Impres 2 Rufei tahun 2000, tamat tanggal 21 Mei tahun 1984. SMP Negeri 1 Sorong tamat tahun 1987. SLTA STM Negeri Sorong tamat tahun 1990. S1 pada Universitas Muhammadiyah Sorong, jurusan Teknik Sipil tahun 2002-2006. S2 Teknik Sipil pada Universitas Kristen Makassar tahun 2010-2013. Riwayat pekerjaan: almarhum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil tanggal 27 Juli 2001 dengan pangkat golongan 2A pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sorong. Diangkat menjadi PNS pada tanggal 15 Agustus 2002. Diberikan kenaikan pangkat menjadi pengatur muda tingkat 1-2B terhitung tanggal 1 April 2005. Diberikan kenaikan pangkat menjadi penata muda 3 terhitung tanggal 1 Oktober 2007. Diberikan kenaikan pangkat menjadi penata muda tingkat 1-3B tanggal 1 Oktober 2011. Diberikan kenaikan pangkat menjadi penata 3C tanggal 1 Oktober 2012. Diberikan kenaikan pangkat menjadi penata tingkat 1-3D tanggal 1 Oktober 2016. Diberikan kenaikan pangkat menjadi pembina 4A pada tanggal 1 Oktober 2020. Riwayat jabatan: pertama, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan TMT tanggal 31 Juli 2008 pada Subdin Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. 2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan tanggal 25 Januari 2010 pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. 3. Kepala Seksi Bina Penatabunan Sumber Daya Air TMT 12 Januari 2017 pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Distrik Klasafet tanggal 13 Maret 2018 pada unit kerja Distrik Klasafet. 5. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum TMT 6 Desember 2018 sampai sekarang pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sorong. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhum Octavianus Kadakolo, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Terima kasih kepada Bapak Ayomi yang telah mewakili pemerintah daerah atau Dinas Pekerjaan Umum membacakan
daripada daftar riwayat hidup daripada almarhum. Sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu kesan dan kesan duka yang akan disampaikan oleh yang pertama disampaikan oleh keluarga yang dalam hal ini diwakili oleh kakak tertua yaitu Bapak Seth Kadakolo. Kepada Bapak kami beri kesempatan. Shalom. Damai di hati. Terima kasih untuk pembawa acara yang memberikan kesempatan untuk kami sebagai kakak tertua dari almarhum Oktavianus Kadakolo. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sorong atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong dan seluruh staf, yang saya hormati pelaksana harian Majelis Jemaat Pengharapan Wasyarisin, dan jemaat yang percaya kepada Tuhan. Patutlah kita sama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga boleh memberikan kita semua kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama menghadiri ibadah pelepasan dari adik kekasih kami almarhum Oktavianus Kadakolo, yang tepatnya kemarin sore jam 6 dipanggil oleh penciptanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya sebagai manusia kita tidak akan luput dari maut. Semua orang pasti akan melalui jalan ini. Tidak pandang dia siapa, kita pasti akan sama-sama melalui jalan ini. Jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Hari ini merupakan hari yang indah, hari yang Tuhan sudah tentukan khusus untuk adik Oktavianus Kadakolo. Almarhum kembali ke Sorong pada tanggal 7, kemudian beliau mengalami jatuh sakit. Beliau jatuh sakit, kemudian dalam kesakitan itu komplikasi, sehingga pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 17, beliau dibawa ke rumah sakit Kabupaten Sorong untuk dirawat. Beliau dirawat di sana. Kemudian pada hari Minggu dikasih pindah dari ruang ICU ke ruang instalasi, di mana pada hasil rapid antigen pertama bahwa almarhum negatif. Alasan dikasih pindah ke ruang instalasi karena ada gangguan pada paru-paru. Kemudian kemarin
tepatnya jam 1 siang, almarhum melakukan tes PCR lagi. Namun ketika sampai dengan jam 6 sore, beliau menghembuskan nafas terakhir. Dari pihak rumah sakit belum menyampaikan hasil PCR-nya kepada kami keluarga. Hasilnya baru terungkap pada jam 1 malam. Sedangkan almarhum sudah meninggal tepat jam 6 sore. Ini juga karena pada saat kondisi kritis, karena di akhir-akhir itu gangguan oksigen di pernapasannya, sehingga tidak bisa lagi untuk tertolong, dan beliau menghembuskan nafas terakhir. Mungkin itu adalah sekedar riwayat daripada almarhum mulai sakit sampai dengan menghembuskan nafas terakhir. Kemudian pada kesempatan ini dari kami keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sorong yang selama adik kami mengabdi bekerja sebagai seorang ASN di pemerintah Kabupaten Sorong ini. Walaupun banyak suka dan duka yang almarhum alami, kami sebagai keluarga, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak pemerintah yang sudah membina almarhum menjadi pegawai negeri di Kabupaten Sorong ini, mulai dari pengangkatan calon pegawai negeri sipil sampai dengan menduduki jabatan di Dinas PU Kabupaten Sorong. Kami menyampaikan terima kasih. Mungkin dalam pelaksanaan tugas almarhum sebagai seorang ASN dengan atasan, ada hal-hal yang almarhum lakukan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakitkan hati teman-teman kerja ataupun pimpinan. Kami sebagai kakak kandung atas nama almarhum menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini pula kami juga menyampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Sorong bahwa almarhum ini meninggal karena melaksanakan tugas terakhir, yaitu mengikuti pendidikan di Makassar. Oleh sebab itu maka kami berharap untuk pihak pemerintah daerah untuk mengatur semua proses pemakaman ini dengan semua acara duka, dengan penyiapan liang lahat dan sebagainya. Kami mohon untuk pemerintah daerah Kabupaten Sorong untuk membantu. Kemudian bahwa almarhum ini pergi meninggalkan 5 orang anak. Di rumah ini almarhum meninggalkan 2 anak laki-laki, Markus Kadakolo dan Yakob Kadakolo. Kedua-duanya juga kebetulan mengikuti jejak disiplin ilmu dari bapaknya. Ya, sebagai seorang teknik, kami dari keluarga berharap
dari pihak pemerintah daerah khususnya Dinas PU bisa menerima salah satu dari kedua anak ini untuk bekerja di Dinas PU Kabupaten Sorong. Yang berikut bahwa kami juga berharap bahwa almarhum tentunya sebagai seorang ASN dengan kepergiannya almarhum, maka tentunya status kepegawaiannya juga pun akan berakhir. Oleh sebab itu kami mohon untuk pihak pemerintah Kabupaten Sorong untuk dapat mengurus semua hal-hal yang menyangkut hak-haknya dengan baik, dan kami akan siap dari keluarga untuk berkoordinasi. Bapak Ibu sedang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami juga menyampaikan terima kasih banyak untuk pelaksana harian Majelis Jemaat Pengharapan WSRIC. Mulai sejak adik ini menjadi anggota jemaat di Jemaat Pengharapan WSRIC maupun sebagai pelayan di gereja, bahkan juga dalam ikut membangun gedung gereja Pengharapan WSRIC ini. Ada hal-hal yang dilakukan oleh adik kami almarhum Octavianus Kadakolo yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu warga jemaat ataupun mungkin teman-teman semajelis jemaat. Kami atas nama almarhum menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami berharap bahwa dengan dukungan Bapak Ibu, beliau akan mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa untuk ibadah pengucapan syukur kita akan laksanakan pada besok, tepatnya pukul 18.00 atau jam 6 sore. Untuk itu kami mohon untuk Majelis Pengharapan WSRIC untuk menyiapkan proses ibadah pada besok hari. Berikut kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan OPD, organisasi, pribadi, bahkan jemaat, mitra kerja yang telah ikut menyampaikan turut berduka cita ataupun berlangsungkawa melalui keras bunga yang diberikan sebagai tanda ikut turut berduka cita atas terpanggilnya almarhum adik Octavianus Kadakolo. Kami tidak dapat membalas, kami hanya menyampaikan ucapan terima kasih. Kiranya semua perhatian Bapak Ibu dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga, pribadi, persekutuan, bahkan organisasi di mana Bapak Ibu berkarya. Inilah beberapa hal yang kami sampaikan
kepada sidang perkabungan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak. Kiranya kita semua boleh bisa ikut di dalam proses ibadah ini sekaligus sampai dengan ibadah pemakaman yang akan dilaksanakan disiapkan tempatnya di pemakaman umum warga Moi di Kampung Latifi, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat. Demikian itu yang bisa dapat kami sampaikan mewakili keluarga. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Atas nama sidang perkabungan dan seluruh warga jemaat, kami sampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah menyampaikan ungkapan duka dan ucapan terima kasih buat kita semua. Kita masuk pada kesan dan kesan duka yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Pengharapan Wasarisin yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Ketua. Untuk itu kepada Bapak Penatua Adri Timban kami persilakan. Damai di hati. Terus ketua duka yang diberkati Tuhan, keluarga besar Kadakolo, dan kita semua warga jemaat yang hadir di saat ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, Ibu Ketua PMJ tidak bisa hadir karena kondisi sakit. Saya atas nama seluruh PMJ dan Majelis Jemaat serta seluruh warga jemaat, pertama-tama menyampaikan turut berduka cita atas terpanggilnya teman sahabat Bapak O Kadakolo telah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu persekutuan sidang duka yang berbahagia, pasti kita majelis jemaat sudah kenal betul dengan almarhum. Selama pelayanan, beliau aktif di dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kami majelis jemaat, warga jemaat Pengharapan Wasarisin merasa sangat kehilangan dari sosok beliau yang aktif di dalam pelayanan. Kalau saya mau cerita sedikit, jemaat baru tahun ini, tetapi dalam persekutuan jemaat, terutama PKB, beliau ini selalu aktif dengan kita, apalagi ibadah-ibadah PKB gabungan. Maka siap. Inilah yang menjadi kesan bagi kami. Makanya kami merasa kehilangan sosok almarhum. Mereka sampaikan, Bapak Wakil, beliau ini dengan kami sangat-sangat akrab. Bukan cuma keluarga Kadakolo yang merasa kehilangan, tapi kami jajaran majelis jemaat, warga jemaat yang ada di Pengharapan Wasarisin. Karena memang kematian merupakan hal yang harus kita lalui bersama. Tetapi kenangan indah yang masih tersisa di dalam kehidupan kita berjemaat. Saya mengajak untuk kita semua, warga jemaat, mari kita tetap menopang di dalam doa untuk ibu dan anak-anak. Bapak terkasih, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga, ibu dan anak-anak. Sekali lagi, saya atas nama seluruh majelis jemaat dan warga jemaat Pengharapan Wasarisin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya.
Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, atas nama keluarga sidang perkabungan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Adri Timban yang mewakili Ketua Jemaat atau Jemaat menyampaikan ungkapan duka pada kesempatan ini. Baik, pesan dan kesan duka yang ketiga yang dalam ini akan disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong, Bapak Iriset. Untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas kami beri waktu. Shalom, damai di hati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati keluarga besar Kadakolo Hawaii yang memangku duka, yang kami hormati dan juga kasihi di dalam Tuhan, Ketua PHMJ GKI Pengharapan Wasterisin, serta seluruh majelis jemaat yang kami hormati dan juga kasihi dalam Tuhan, Bapak Bupati Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, yang kami hormati pejabat eselon 3, eselon 4 dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, Bapak Ibu hadirin sidang perkabungan yang kami kasihi dalam Tuhan. Izinkan saya mewakili pemerintah Kabupaten Sorong dan juga seluruh karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong menyampaikan ungkapan duka yang dalam atas dipanggil pulangnya rekan kerja kami, Bapak Otopianus Kadakolo, yang secara tiba-tiba juga informasinya kami terima dan sangat mengagetkan, membuat kami sangat sedih. Tapi sebagai umat percaya, kita menyadari bahwa otoritas Tuhan berlaku penuh atas kehidupan kita umat manusia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan kenangan-kenangan yang bersama kami lalui bersama almarhum setelah sekian lama ada di Dinas Pekerjaan Umum. Akhirnya kami sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Sorong dan juga seluruh karyawan Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan ungkapan duka cita yang dalam. Kami sangat kehilangan, turut berduka cita. Semoga keluarga, istri dan anak-anak dan seluruh keluarga besar terus mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jalan saudaraku, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Shalom, selamat siang. Demikian kesan dan pesan duka yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong, Bapak Iriset. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara keempat, yaitu ibadah pemakaman. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Sem Lusanera SPAK SSI kami beri kesempatan untuk memimpin ibadah di siang ini. Kepada Bapak kami persilakan. Puji Tuhan,
sidang duka yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu, jemaat dan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Octavianus Kadakolo, STMT. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita bangkit berdiri, kita menyambut pelayan firman dan kita ada dalam ibadah pelepasan dan pemakaman di siang hari ini. Mari kita melihat di dalam liturgi, di tangan Bapak Ibu. Ibadah pelepasan dan pemakaman almarhum Bapak Octavianus Kadakolo STMT ditabiskan dalam nama Bapa dan anaknya Yesus dan Roh Kudus. Amin. Sementara dalam keadaan berdiri, mari kita puji Tuhan sekali lagi. Persembahkan kidung pujiannya. Saya selamat pergi. Ada saya. Yang terdapat mengerti mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang
mulai. Kita anak-anak baru mulai perjuangan ini Bapak. Perjuangan ke depan ini berat. Bapak cepat sekali. Terus waktu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah biarkannya bergumul sendiri, sebab Allah Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Terima kasih atas persembahan pujian. Bapak Ibu sidang perkabungan keluarga pemangku duka yang dikasihi Tuhan, menjadi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Firman-Nya berkata, sebab jika kita sudah menjadi satu sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang oleh kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri dalam dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sekali lagi diberikan kesempatan kepada paduan suara Majelis Pengharapan Wasirisin periode 2016-2021.
lantunan dalam pujian sejati yang dipersembahkan oleh vokal grup Majelis Pengharapan periode 2016-2021 kiranya terus menjadi penguatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga pemangku duka, tetapi juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sidang perkabungan pada siang hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah pelepasan jenazah sekaligus pemakaman. Kebenaran firman terdapat di dalam surat 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat yang pertama. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan meninggalkan segala jerih lelah mereka yang menyertai kehidupan mereka. Artinya bahwa sepanjang kehidupan ini hambanya sudah mengabdikan dirinya kepada Tuhan lewat pekerjaan dan pelayanannya. Sehingga semua pekerjaan yang diakhiri di jam 6 sore kemarin, mari kita aminkan itu bahwa tidak akan sia-sia. Karena menurut iman percaya kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa jerih lelahmu akan diperhitungkan, bukan akan tapi pasti diperhitungkan oleh Allah Bapa di sorga. Ya. Pada hari ini duka cita melanda setiap kehidupan kita, bukan saja keluarga, tetapi kita juga sanak saudara, famili, tetangga, bahkan orang-orang yang mengenal kepada hambanya dalam waktu semasa hidup. Mereka pasti akan mengingat semua kebaikan yang hambanya lakukan. Dan semua itu akan menyertai kehidupan hambanya. Dan itu telah berakhir pada hari kemarin. Sehingga di hari ini, kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat pertama dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Begitu, mari lepaskanlah segala yang kita miliki, akan sampai kepada kematian yang terjadi dalam kehidupan keluarga pada saat ini. Kita serahkan kepada Tuhan sebagai kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara sidang perkabungan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Bapak Ibu sidang perkabungan, keluarga pemangku duka yang terkasih, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di rumah duka dengan menyanyi bersama di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 408.
Ya, terima kasih Bapak. Bapak selamat jalan. Terima kasih. Ya. Dari Ini yang ada putar sini. Bapak saya.
bukti yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkinkah tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga pemangku duka yang terkasih, mari kita akan lanjutkan ibadah pemakaman bagi almarhum Bapak terkasih Bapak Octavianus Kadakolo ST.MT, tempat peristirahatan yang terakhir di tempat ini. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran, dan segenap kehidupan kita, dan kita akan lanjutkan ibadah pemakaman pada saat ini. Begitu Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus, awali ibadah di tempat pemakaman di tempat ini dengan menyanyi bersama di dalam apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, namun kasih-Nya terlindungmu, Tuhan menjagamu, tuh tenang atau tegang, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perkabungan menjadi penghiburan kepada kita, terutama kepada keluarga. Allah berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup," kata Yesus. "Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku, tiadalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah." Kita masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak membawa sesuatu ketika pergi. Tuhan memberi dan Tuhan mengambil. Segala puji bagi Tuhan. Sebelum kita ada di dalam pengakuan iman rasuli, kesempatan diberikan kepada paduan suara Kampung Klapivi untuk menyampaikan persembahan pujian. Tuhan mau pakai hidupku
Begitu mari Bapak Ibu sidang perkabungan keluarga pemangku duka yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita akan mengikrarkan iman kepercayaan kita secara bersama-sama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pada petugas disilakan untuk menurunkan petis ke dalam. Menyerahkan almarhum Bapak Octavianus Kadakulo SPMT yang meninggal ini. Kita menyerahkan badannya kepada tanah dengan pengharapan sungguh kepada kebangkitan dan hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin bahwa saat Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang Maha Kuasa. Mari kita akan mengakhiri ibadah di tempat peristirahatan yang terakhir. Sama-sama kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 102. Masing-masing salam di jalan. Sobat yang setiawan, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah di tempat peristirahatan yang terakhir telah selesai. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan pada besok malam, tepatnya pukul 18.00 atau jam 6 sore. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sidang perkabungan untuk bisa ambil bagian dalam ibadah pengucapan syukur yang akan dilaksanakan pada besok hari. Kemudian dari sini juga kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak untuk seluruh jemaat
sidang perkabungan yang sudah ikut mengambil bagian dalam ibadah pemakaman pada hari ini. Dan kami tidak dapat membalas semua kebaikan, bantuan, dukungan dari semua pihak yang telah membantu meringankan beban kami keluarga dalam acara ibadah pemakaman ini. Terutama kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta dan seluruh majelis yang sudah membantu melayani ibadah pemakaman yang berlangsung di tempat pemakaman ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepada Bapak dan Ibu sekalian di dalam menopang seluruh pelayanan di dalam gereja Tuhan. Dan lebih khusus kami juga menyampaikan terima kasih banyak untuk semua paduan suara, baik yang di rumah duka maupun di tempat pemakaman ini yang sudah memberikan puji-pujian untuk menguatkan kami sekaligus dalam pada proses pemakaman. Dan kami juga menyampaikan terima kasih lebih khusus untuk adik-adik pemuda Kampung Klat TV yang sudah membantu kami keluarga untuk menyiapkan yang lahat ini untuk pelaksanaan pemakaman dari adik kasih kami Oktavianus Kadakolo. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu akan memberikan kekuatan, kesehatan, berkat dalam kehidupan Bapak dan adik-adik sekalian. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Hari kasih-Nya besar, hidup kita terdiri berkah.